Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita sehingga kita semua hari ini bisa sama-sama bergabung di Zoom meeting hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua, terutama ibu-ibu yang produktif sekali di hari Ahad ini. Alhamdulillah, semoga salat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, mohon izin sebelumnya perkenalkan saya Selma yang insya Allah hari ini akan membantu untuk menjadi MC untuk acara kita hari ini. Nah, untuk mengawali di pagi hari ini, saya mengajak teman-teman ibu-ibu semuanya kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Bu Indri. Kepada Bu Indri, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Selma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ذلك ما كنت منه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد جاءت كل نفس لقد كنت في غفلة منه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا عظيم فاقيا وصفار عليم مناع للخير معتد على مع الله آخر فمن آخر فأعطيه عذاب شديد قال قرينه ربنا لا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم ما يبدل القول وما أنا بمضل من يوم نقول وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua dan ibu-ibu semuanya yang menyimak dan mendengarkan mendapat keberkahan dan kebaikan dari Al-Quran. Oke, baik. Selanjutnya, yang tak kalah penting juga, selain tilawah, tentunya kita akan mendengarkan sambutan dari Dr. Nurwidi Astuti. Kepada Bu Nurwidi, dipersilakan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengaran? Sudah, terdengar, Bu. Okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati
Ibu Siti Nurjanah SSI sebagai narasumber seruni pada hari ini. Yang kami hormati pengurus daerah, pengurus cabang dari Salimah Kendal, dan juga seluruh peserta dari kajian seruni online pada hari ini yang berbahagia dan yang sangat kami banggakan. Marilah alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga bisa berjumpa meskipun dalam daring atau online, ya, dan mudah-mudahan hari ini dipenuhi dengan berkahan dan bisa membuat kita semua istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholat dan salam marilah senantiasa kita haturkan bagi junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, ya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ukhti muslimah, ibu-ibu, mbak-mbak yang berbahagia. Alhamdulillah kali ini Salimah bisa mengadakan kajian seruni online yang perdana, yang online. Insya Allah, mari kita lebih dahulu kenal lebih dalam tentang Salimah. Tentunya para peserta yang di sini sudah pernah bersinggungan dengan kegiatan Salimah, ya, tapi tidak mengapa. Mari kita mengenal lebih dekat tentang Salimah, ya, sehingga timbul rasa sayang, ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi kalau sudah sering mendengar, ya mohon jangan bosan, ya, mudah-mudahan bisa lebih mengeratkan tali silaturahim kita, ya. Jadi Salimah adalah satu organisasi muslimah, ya, singkatan dari Persaudaraan Muslimah, ya. Karena di Kabupaten Kendal ini juga ada Salimah yang lain, ya, jadi mungkin supaya tidak salah, ya. Jadi untuk Salimah yang sedang kita jalani kegiatan hari ini adalah Persaudaraan Muslimah, dan alhamdulillah dulu sudah didirikan di Jakarta tanggal 8 Maret tahun 2000, ya. Jadi sudah 22 tahun sampai sekarang. Dan untuk Kabupaten Kendal, insya Allah kita juga sudah deklarasi Salimah Kendal ini sejak tanggal 31 Januari tahun 2006. Ya, jadi kita kalau yang di Kendal masih berapa tahun ya? 2006, ya. Sudah remaja, ya. Sudah remaja. Kemudian visi dari Salimah adalah menjadi ormas pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Jadi sasaran dari dakwah Salimah itu tidak hanya muslimah saja, ya, tapi juga terhadap anak-anak, kemudian juga seluruh keluarga. Karena kita tahu bahwa muslimah, orang ibu adalah merupakan madrasah yang pertama. Ya. Jadi misalnya bagi seorang muslimah itu mendapatkan peningkatan pendidikan, kualitas hidup, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi keluarganya. Nah, kemudian beberapa kegiatan Salimah yang ada, ya. Yang pertama ada Departemen Dakwah. Di sini kegiatan-kegiatannya antara lain adalah Forum Silaturahim Majelis Taklim. Dulu sebelum pandemi, insya Allah kita secara rutin mengadakan mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali di Kabupaten Kendal, dikumpulkan majelis taklim yang dari daerah-daerah, kecamatan, dan lain-lain untuk bisa berkumpul bersama. Dan itu untuk pandemi ini, alhamdulillah kemarin juga sudah terlaksana waktu Tarahib Ramadan, ya, dan juga ketika pelantikan PD Salimah Kendal. Dan ini juga salam hormat, salam kangen untuk saudara-saudaraku yang di Majelis Taklim Baitul Jannah nih, barakallah. Di Baitul Jannah ini ditayangkan bersama-sama, dilihat oleh anggota Majelis Taklimnya dan ditayangkan lewat LCD. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik di sana. Bagaimana ibu-ibu?
Mungkin mudah-mudahan bisa didengarkan dengan baik. Nah, kemudian alhamdulillah juga pada hari ini ya ada juga kegiatan talkshow Salimah di Kecamatan Sukoharjo dan sekitarnya, talkshow tentang kesehatan reproduksi. Ini teman-teman beberapa pengurus PD sudah angkat di sana, dan di sana sekali pengurusan cabang Kecamatan Sukoharjo dan sekitarnya. Ya, jadi mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar juga. Kemudian ada Departemen Diklat. Ya, Departemen Diklat. Di sini ada program turunan dari pusat ya. Jadi ada pimpinan pusat di Jakarta, ada pimpinan wilayah di Jawa Tengah, kemudian di kabupaten itu namanya pimpinan daerah, kemudian di kecamatan pimpinan cabang, di tingkat desa pimpinan ranting ya. Nah, ini program Diklat yang turunan dari pusat itu ada Sister ya, Sekolah Ibu Salimah Terpadu, kemudian juga ada SALSA, Sekolah Lansia, ya. Kemudian juga ada Sekolah Pranikah Salimah atau Serasi. Nah ini insya Allah nanti tunggu ya kegiatan-kegiatan yang ada di Salimah, insya Allah akan kita informasikan di grup-grup Forsil Forum Silaturahim Salimah. Kemudian sampailah kita pada yang program lokal. Ya. Jadi Seruni ini itu adalah istilahnya muatan lokal atau inovasi khusus yang ada di Kabupaten Kendal. Seruni ini sudah berjalan dari awal-awal kepengurusan kita terbentuk ya. Jadi tahun 2006 gitu, kemudian 2007 dan seterusnya, dan berjalan dengan offline ya, dengan tatap muka ya. Jadi kita mengadakan kajian Seruni dengan tatap muka. Nah, karena pandemi yang kemarin ya, dan alhamdulillah sekarang ini kita pandeminya sudah mulai mereda, tapi dengan adanya pandemi ini kita mendapatkan hikmah ya, bahwa mengaji itu sekarang sudah dipermudah ya, tidak harus keluar rumah, tidak harus mengeluarkan uang transport ya, cukup ya minimal kuota ya, minimal kuota cukup dengan menyalakan HP, insya Allah diniati dengan mencari ridha Allah dan mencari ilmu, insya Allah akan bisa mendapatkan ilmu. Ya, jadi alhamdulillah untuk Seruni ini kita sudah launching kemarin pada acara webinar Hari Anak ya, yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah kemarin ya, sudah launching, dan alhamdulillah untuk yang pertama ini kita laksanakan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi Seruni ini apa sih, kok namanya kok Seruni ya? Nah, mungkin ibu-ibu juga harus paham ya, supaya tidak bertanya apa sih Seruni itu apa maksudnya ya. Ya, jadi di sini Seruni itu sebenarnya adalah singkatan ya ibu-ibu ya. Jadi Seruni itu singkatan dari Sentuhan Rohani Islam ya. Agak nggak maksa ya istilahnya, sentuhan rohani Islam. Nah, di sini filosofinya ya, mungkin untuk beberapa pengurus pun juga masih belum memahami ya, karena kan banyak pengurus baru ya. Jadi ini sekalian untuk supaya kita paham ya. Jadi Seruni itu sentuhan rohani Islam, dan itu ada kata sentuhan ya. Sentuhan kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dari ini ya, menyentuh ya. Menyentuh itu kan beda ya dengan memegang ya. Kalau kita memegang itu kan tangan kita erat ya. Kalau menyentuh itu ya sedikit lah, memegang sedikit untuk menyentuh. Nah, di Kamus Besar itu menyentuh itu adalah menimbulkan atau membangkitkan perasaan haru, sedih dan sebagainya di dalam hati ya. Atau kalau dikontekskan dengan memegang tadi, istilahnya memegang sedikit atau menyinggung sedikit gitu ya. Jadi kami berharap dengan adanya Seruni sentuhan ya, jadi apa yang disampaikan di dalam Seruni ini kita mengharapkan bisa menyentuh hati ya, bisa menyentuh hati kita semua untuk mengenal Allah lebih baik, untuk mengenal agama kita lebih baik ya, menimbulkan rasa ya. Jadi
menyentuh hati untuk menimbulkan rasa sehingga yang mudah-mudahan kita tidak merasa terpaksa ya. Jadi kesadaran itu bisa tumbuh dengan adanya sentuhan yang menyentuh di dalam hati kita. Ya, jadi makna sentuhan rohani Islam itu seperti itu. Oke. Kemudian juga kalau bisa kita lihat lagi ya, seruni itu juga merupakan nama bunga. Ya, nama bunga. Mungkin coba nanti cross check di Google ya, coba di Google bahwa nama lain seruni itu adalah serunai ya atau teluki. Nah yang terkenal ini seruni itu sama dengan bunga krisan. Ya, bunga krisan gitu ya. Yang terkenal malah bunga krisannya ya, padahal itu juga nama lain dari bunga seruni. Dan kalau secara biologi ini termasuk golongan krisantemum ya. Dan kita bisa melihat bunga seruni ini sangat banyak digunakan dan populer untuk dijadikan hiasan-hiasan. Coba kalau kita melihat karangan bunga ya, itu banyak sekali yang menggunakan bunga krisan ya. Karena bunga krisan itu memang warnanya bermacam-macam ya, Masya Allah ya. Ada ungu, ya, ungu itu identik dengan salimah ya. Ada ungu, ada putih, ada pink ya, kuning ya, Masya Allah ya. Dan bunga ini sangat populer di dunia. Bahkan di Jepang ini merupakan dianggap sebagai bunga nasional. Dan ternyata makna dari bunga seruni ini juga melambangkan kesetiaan, ya, kebahagiaan, persahabatan, kepercayaan, dan juga optimisme. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata kata seruni itu bisa mengartikan banyak hal. Dan ini juga selaras ya dengan apa yang ingin Salimah wujudkan dalam kajian seruni ini. Ya. Jadi dengan adanya bunga yang warna yang bermacam-macam itu menunjukkan bahwa banyak dinamika ya materi kita sampaikan dalam rangka bagaimana bisa menyentuh hati kita semuanya dan menimbulkan pencerahan, kesadaran seperti itu. Ya, jadi itu ya filosofi dari kata seruni ini mudah-mudahan bisa terwujud dalam kajian yang rutin dan insya Allah akan kita yang online ya, yang online ini akan kita laksanakan setiap Ahad pertama di tiap bulannya. Ya, jadi mohon ditagih ya, dan mohon nanti juga diisi di daftar hadir ada komentar ya, masukan dan saran kira-kira materi apa yang pengen dibuat, masukan-masukannya seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini tema kita adalah kemerdekaan dan kemuliaan wanita menurut Islam. Ya, terima kasih narasumber Ibu Siti Nurjanah mendampingi kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga rutin ya Bu, Bu Nurjanah ya. Mudah-mudahan bisa menimbulkan semangat bagi kita wanita-wanita muslimah ya. Bagaimana memaknai kemerdekaan dan kemuliaan kita di dalam agama Islam. Ya. Kemudian juga kami dari Salimah membuka ketika misalnya di daerah panjenengan ada masjid taklim atau di instansi-instansi yang menginginkan ada kajian seruni di dalamnya, monggo silahkan bisa kontak kepada pengurus Salimah lewat kami, lewat diklat, Bukom Satun atau pengurus Salimah yang panjenengan kenal ya, insya Allah kami akan mengusahakan supaya bisa mengadakan kajian seruni atau menjadi narasumber seruni di instansi ataupun di majelis taklim panjenengan semua. Mungkin itu guys ibu-ibu sedikit perkenalan tentang Salimah dan tentang seruni. Oh ya, tidak ketinggalan masih ada ya Departemen Ekonomi, kita masih mempunyai koperasi syariah ya yang ada di dekat toko Anas di Pasar Kendal ya, monggo kalau mau berkunjung ya. Kemudian juga ada Departemen Humas ya. Departemen Humas ini panjenengan bisa mencari informasi tentang Salimah lewat Instagram PD Salimah Kendal, di YouTube ya, YouTube Salimah Kendal, di Facebook ya, Facebook Salimah Kendal.
Ya, mudah-mudahan seruni kali ini bisa berjalan dengan lancar dan intinya bisa menyentuh hati kita, menimbulkan pencerahan, optimisme dan kesadaran untuk kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam acara ini nanti ada yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurwidi Stuti yang sudah memberikan pengenalan juga. Jadi kita lebih memahami, oh ternyata Salimahku begini, dan banyak hal lain yang tadi sudah dijelaskan nih. Oke, sebelum masuk ke acara inti, kayaknya saya pengen ajak ibu-ibu semuanya buat kita sama-sama on cam, terutama untuk foto dulu nih di awal nih, kita biar tahu nih sama-sama ya. Terutama ini di ibu-ibu MT Baitul Jannah Cipiring nih, ternyata banyak nih yang nyimak nih. Kita foto bareng dulu boleh kali ya? Boleh nih, barangkali ada ibu-ibu yang bisa on cam, saya bantu untuk foto. Wah, kelihatan cantiknya nih Bu Margiwati, Bu Yeni, wah Masya Allah lagi di jalan ya. Oke, ada lagi yang mau on cam? Saya bantu fotokan dari sini. Oke. Wajah-wajah awal bulan nih mungkin. Kalau wajah-wajah awal bulan barangkali lebih bahagia. Oke, saya izin untuk bantu fotokan. Barangkali ibu-ibu yang dari MT Baitul Jannah juga mau merapat. Boleh nih biar kelihatan cantiknya. Oke, saya fotokan dari sini. Boleh senyum terbaiknya, senyum termanisnya, atau gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, sebentar, biar kelihatan semua. Sekali lagi, boleh. Oh iya nih, ayo Bu, jangan ketinggalan Bu. Ayo ibu-ibu, dari Ibu MT Jaitul. Oke, sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Wah, seru banget ibu-ibu yang di Baitul Jannah. Wah, terima kasih semuanya. Oke, karena sudah sama-sama berfoto ria, artinya kita semua sudah saling siap untuk sama-sama menyimak kajian dari Bu Nurjannah SSI tentang kemerdekaan dan kemuliaan wanita menurut Islam. Tentunya kita semua udah sama-sama nggak sabar untuk menyimak, untuk mencharge kembali, menambahkan rohani kita. Mari kita simak kajian dan penyampaian dari Bu Siti Nurjannah SSI. Kepada Bu Nurjannah dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas Bu. Jelas ya, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang sudah memberikan kepada kita banyak nikmat berupa iman, Islam, kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk kita bisa bersama-sama bertemu ya di forum online ini. Semoga forum kita ini menjadi satu forum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah untuk kita semuanya untuk tambah ilmu, tambah amal, tambah saudara begitu ya, dan semoga juga tambahlah gitu ya nanti mungkin pos-pos salima gitu ya, mungkin di kantor-kantor seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nurwidi, atau mungkin di majelis-majelis taklim seperti teman-teman dari Baitul Jannah ini ya. Semoga salimah semakin dikenal gitu ya, dan sentuhan rohani
Salimah, sentuhan ruhani Islam yang digagas oleh Salimah ini menjadi satu hal yang semoga viral gitu ya Bu ya. Semoga viral gitu. Ya. Kemudian barokallah juga nih untuk Mbak Selma yang begitu ceria gitu ya, yang membersamai kita semuanya, membuat kita semuanya semoga tetap ikut ya, ikut ceria seperti Mbak Selma, katanya aura tanggal muda begitu ya. Jadi tanggal muda ya Bu, 4 koma gitu ya. Ya. Saya semoga nggak kalah pamor ya Sel sama Mbak Selma ya, tapi kalah pamor juga nggak apa-apa deh ya, karena memang sudah saatnya mungkin harusnya yang tampil lebih sering itu ya anak-anak muda seperti Mbak Selma gitu. Kita langsung saja mungkin ya ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan gitu ya dan kemuliaan wanita menurut Islam, maka kita mungkin agak sedikit membahas tentang apa sih itu merdeka gitu ya. Ya. Kalau yang namanya merdeka, terus terang saya belum sempat buka kamus besar bahasa Indonesia Bu, KBBI gitu ya. Tapi mungkin yang namanya merdeka itu ya bebas dari penjajahan gitulah ya, bebas dari penjajahan, terutama mungkin yang terlihat adalah penjajahan fisik gitu ya. Kalau yang dulu itu kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 tahun gitu ya. Nah, mudah-mudahan sekarang kita sudah merdeka sebenar-benarnya gitu ya, nggak dijajah lagi ya ibu-ibu ya. Kayaknya ada yang seneng kan nih dijajah? Kan ada lagu itu ya, wanita dijajah pria sejak dulu gitu. Ya, ada nggak Bu yang senang dijajah Bu? Kayaknya nggak ada ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah merdeka lah begitu ya. Minimal merdeka secara wawasan gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang kemuliaan wanita menurut Islam, jadi wanita itu sudah takdirnya dari awal gitu ya. Bahkan sebelum Islam pun wanita itu mulia gitu ya. Jadi ada sejarah yang sangat cemerlang gitu ya dari para wanita bahkan sebelum Islam hadir ya. Ya, Islam definitif nama Islam itu ya. Jadi mulai sejak zaman Nabi Ibrahim ya, ada kisah yang sangat fenomenal kan yang viral sampai sekarang, bagaimana Bunda Hajar gitu ya menjadi asbab ya, menjadi asbab keluarnya air Zam-Zam gitu, yang sampai sekarang itu air Zam-Zam itu selalu dirindukan oleh orang-orang ya sedunia, oleh kaum muslimin di seluruh dunia untuk bisa sampai ke Mekah gitu ya, untuk bisa langsung minum air Zam-Zam dari sumbernya begitu. Ya. Kemudian ada kisah wanita yang juga sangat-sangat memberikan pelajaran yang banyak ke kita ya, tentang Maryam misalnya. Sampai ada surat tersendiri di dalam Al-Qur'an yang namanya surat Maryam gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sekarang ini gitu ya, tentang kemuliaan wanita menurut Islam di masa kemerdekaan ini, tentu saja kemuliaan wanita menurut Islam di era kemerdekaan sekarang ini harusnya kemuliaan itu semakin memancar gitu ya. Semakin memancar, semakin dirasakan gitu ya. Semakin terasa bahwa Islam itu menjadi rahmat gitu ya, menjadi rahmat ya. Tidak hanya untuk kaum laki-laki tapi juga untuk kaum wanita, bahkan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dan mudah-mudahan kita sebagai wanita muslimah menjadi asbab gitu ya, menjadi asbab atau menjadi wasilah untuk bisa tersebarnya Islam sebagai rahmatan lil alamin itu ke seluruh lapisan masyarakat gitu ya, bahkan juga ke makhluk-makhluk yang lain ya, bukan hanya kepada
al-insan atau manusia, karena di antara kita juga mungkin ada pegiat-pegiat lingkungan gitu ya, ada orang-orang yang memang sengaja mengabdikan dirinya, meluangkan waktunya gitu ya, untuk berbuat ahsan gitu ya, untuk berbuat yang sangat baik terhadap lingkungan dan seterusnya begitu. Jadi mungkin seperti itu ya Ibu-ibu. Kemudian saya mungkin meringkas saja gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sudah paham gitu ya, bahwa untuk bisa mengisi kemerdekaan ini ya, perempuan gitu ya, wanita gitu ya, bisa melakukan apa saja gitu ya, peran apa saja, apakah itu peran domestik ataukah peran publik gitu ya. Jadi sah-sah saja sekarang wanita itu memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan kemampuannya gitu ya, bakatnya gitu ya, ilmunya gitu ya, untuk sebesar-besarnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya. Tetapi tentu saja ya syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya Mbak Selma ya. Kalau saya sih mungkin ringkas aja ibu-ibu ya. Kalau kita mau berperan untuk mengisi kemerdekaan ini ya, tentu saja tetap dalam koridor menjaga kemuliaan wanita sesuai dengan SOP gitu ya, sesuai dengan batasan-batasan Islam. Mungkin ada 3 hal ya yang harus jadi modal gitu ya, jadi modal buat kita semuanya ya. 3 hal itu apa ibu-ibu ya? Mungkin halo teman-teman Majelis Taklim Baitul Jannah ya. Sayang saya nggak bisa ngelihat wajahnya satu-satu. Biasanya kita di kantor kalau online ya, tapi ini alhamdulillah ala kulli hal teman-teman kantor saya yang pegang laptop lagi pada ada kegiatan gitu ya. Jadi saya pakai HP ibu-ibu ya. Saya singkat sebagai SKS ya. SKS. Nah, kalau yang dulu pernah sekolah semua ya Bu, apalagi Bu Nurwidi sekolahnya lama banget gitu ya. SKS ya Bu, sehat, kuat, sabar. Ya. Jadi kalau kita mau memberikan peran atau kontribusi maksimal gitu ya, secara seimbang tentu saja mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau, saya lebih senang nanti kalau ada yang nanya gitu ya, karena kalau diuraikan kita bisa meninjau dari banyak sisi dan mungkin nanti akan kepanjangan gitu materinya. Sehat ya. Sehat itu tentu saja secara fisik, secara psikis gitu ya, secara sosial ya. Wanita itu harus sehat gitu. Ya. Maka semua wasilah atau semua asbab untuk menuju kesehatan itu harus kita ikhtiari gitu ya. Nah, kalau sehat fisik mungkin ya Bu Nur itu pakarnya. Di sini juga mungkin sepertinya ada Bu Hom Satun gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa sharing-sharing lah ya tentang cara untuk menjaga kesehatan ya. Ya makan makanan bergizi gitu ya, istirahat yang cukup gitu ya, kemudian olahraga mungkin seperti itu ya. Kemudian sehat secara psikis ya. Islam juga sudah memberikan arahan yang jelas kalau kita mau sehat secara psikis itu adalah tentu saja ya berpegang teguh pada aturan-aturan Allah ya. Berpegang teguh pada konsep ya la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah gitu ya. Allah itu tempat kita mengabdi, Allah itu tempat kita meminta tolong gitu ya. Allah lah yang bisa menyelesaikan semua persoalan kehidupan kita gitu ya. Maka berpegang teguh kepada Allah ya sebagai Ar-Rabb, sebagai Al-Ilah ya, sebagai Tuhan kita gitu ya. Kalau kita sedang sedih kita ngadu ke Allah, kalau kita sedang butuh kita minta ke Allah gitu ya, kalau kita sedang takut kita berlindung kepada Allah, begitu tuh
ya. Tentu saja lewat amalan-amalan gitu ya, yang ada contohnya dari Rasulullah gitu, itu akan menyebabkan kita yang mendapatkan kesehatan secara psikis karena kita bisa hidup dengan seimbang gitu ya. Sebab iman, kemudian amal soleh yang dilakukan terus-menerus gitu ya, sampai pada derajat yang istiqomah itu akan memberikan satu dampak kepada kita berupa ya at-tafaul namanya, ya optimisme, ya optimis bahwa semua rintangan dalam kehidupan ini pasti bisa kita lalui dengan pertolongan Allah gitu, ya. Nanti kalau masalah teknis kita bisa bahas kemudian, ya. Kemudian juga selain sehat secara fisik, psikis, sosial gitu ya, tentu saja yang namanya sehat ini kita juga harus punya ilmu atau wawasan yang benar gitu. Ya, ilmu atau wawasan yang benar. Kenapa ini saya masukkan ke dalam satu kesehatan? Karena sekarang tuh yang namanya ilmu tuh macam-macam gitu ya. Yang namanya wawasan tuh macam-macam. Bahkan yang namanya isme gitu ya. Yang namanya isme itu juga macam-macam. Dan ada yang nggak sehat karena nggak ada dasarnya gitu. Karena dia tidak sesuai dengan fitrah manusiawi ya. Fitrah bagaimana manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya feminisme gitu ya, dalam pengertian yang luas dan bebas gitu ya. Kemudian mungkin isme-isme yang lain gitu ya. Nah, jadi ilmu atau wawasan yang benar ya. Benar dalam konteks apa? Kalau kita muslimah berarti ilmu tentu saja yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis gitu ya. Kemudian juga ada dasar dari ijma ulama dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi itu sehat gitu ya. Kemudian kuat. Ya. Ya. Jadi kuat ini kenapa kita harus kuat? Ini sekarang tuh kan abad 21 ya. Ya Mbak Selma ya. Ciri khas abad 21 ini kalau orang-orang bilang sih sekarang itu kita sudah masuk ke era 4.0 gitu ya. Benar nggak nih Mbak Selma? Ya. Jadi sekarang itu era digitalisasi gitu ya. Nah, digitalisasi ya. Jadi kejadian apapun yang terjadi di belahan bumi yang jauh tuh dari tempat kita, dalam waktu mungkin sekian menit, mungkin bahkan sekian detik kita sudah bisa tahu gitu ya. Oh, ada kejadian apa nih di Amerika gitu ya sekarang ya. Tren terbaru dari model baju gitu ya. Ya. Tren terbaru dari gaya hidup ya. Ya, bahkan rasa-rasa baru dari berbagai macam makanan gitu ya, ciptaan para chef yang terkenal gitu ya di seluruh penjuru bumi kita bisa akses lewat media sosial gitu ya. Maka kalau kita nggak kuat gitu ya, kemajuan di bidang teknologi itu bisa jadi tidak memberikan manfaat yang maksimal buat kita, tapi bahkan bisa membawa kita kepada kemudorotan. Ya, contoh ringan aja ya, Ibu-ibu. Ya, saya pernah baca tulisan Ustadz Cahyadi Takaryawan gitu ya. Beliau gitu, saya baca baru judulnya aja gitu ya, tentang parenting atau sharenting gitu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya yang masih senang-senangnya punya anak gitu ya, baru gitu kan, baru punya anak satu gitu ya, mungkin anaknya baru berapa bulan, oh anak saya pinter banget gitu ya, terus di-share di Facebook gitu ya, di Instagram gitu kan ya, tentang anaknya yang oh udah pinter merangkak nih hari ini gitu ya. Terus hari ini udah pinter berceloteh gitu ya, jadi semua tentang anaknya di blow up gitu ya ke media sosial gitu ya. Jadi kayaknya itu bukan parenting jadinya, sharenting katanya gitu ya. Jadi nge-share tentang anak gue gitu. Ya. Kemudian juga status nih ya. Media sosial ya Ibu-ibu ya. Itu mungkin juga kita harus cermati. Walaupun kalau saya sih ada manfaatnya untuk saya pribadi ya. Saya itu suka
menelusuri kasus yang sedang dialami oleh orang dekat saya gitu ya, ibu-ibu, mana ya, anggota majelis taklim saya misalnya gitu ya, atau sahabat-sahabat saya gitu ya, mungkin dia lagi galau gitu, kadang-kadang kelihatan dari statusnya gitu ya. Wah, mendung lagi nih gitu ya. Ya, mendung aja di status gitu. Emang kalau mendung kenapa gitu ya? Ya. Atau ada yang suka ya macam-macam gitu, ngepost macam-macam hal ya tentang perasaan hatinya gitu ya, curhat kalau orang sekarang mungkin ya, curhat tapi di media sosial gitu ya. Jadi seluruh Indonesia gitu ya, siapa aja yang mau mengakses bisa mengakses gitu keluhannya gitu ya. Padahal kan Islam mengarahkan kita untuk tidak banyak mengeluh. Jadi kita harus kuat untuk apa? Untuk mujahadatun nafs gitu ya. Untuk mengendalikan diri gitu ya. Dengan semua kondisi zaman yang ya kalau kata Budiasi sekarang itu kan serba ada, serba murah gitu ya, bahkan jadi serba boleh gitu ya. Ya apa-apa boleh gitu ya. Bahkan termasuk mungkin pelanggaran-pelanggaran jadi boleh gitu ya. Nah, itu kita harus mujahadatun nafs gitu ya. Ya. Dipandu dengan iman ya, amal kemudian ilmu tadi ya gitu ya. Mujahadatun nafs kita terkendali gitu kan ya, maka insya Allah kita akan selamat gitu ya. Kemuliaan wanita Islam itu akan tetap terjaga. Ya. Kemudian sabar, ya sabar ya, karena yang namanya proses hidup ini kadang-kadang memang tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Ya, tidak semuanya gitu ya. Ya. Sesuai dengan ekspektasi kita. Maka ketika kita rasakan Allah sedang menghadapkan kondisi gitu ya, situasi gitu ya, mempertemukan kita dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan dalam tanda petik mungkin keinginan kita gitu ya, atau perasaan kita, maka kita harus sabar gitu ya. Sebab kalau kata para ulama begini, bagaimanapun gitu ya, bagaimanapun jeleknya situasi, kondisi, karakter orang-orang yang bertemu denganmu itu, kamu harus resapi, kamu harus sikapi itu sebagai sebuah takdir dari Allah, dan Allah itu pasti punya maksud baik. Ya, Allah pasti punya maksud baik. Ya. Untuk membentuk karakter kita menjadi sesuai dengan arahan-arahan Allah gitu. Ya, jadi sabar gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ya sekarang ini sekali lagi gitu ya, zaman memang kondisi zaman itu sebenarnya memang adalah sunnah kehidupan gitu ya, berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Ya. Nah, tinggal kita gitu ya, mau mengakses perubahan itu secara positif ataukah kita ambil seluruhnya gitu ya, positif atau negatif kita ambil. Maka ketika kita salah mengambil langkah gitu ya, positif negatifnya kita ambil semua, kita nggak punya filter gitu ya, mujahadatun nafs kita kurang gitu ya, maka tentu saja kita akan larut dan kemuliaan wanita itu juga pasti akan luntur gitu ya. Jadi sekarang itu kan bebas ya, ya sepertinya sudah sangat bebas gitu ya. Maka memang kita ke pokok persoalan sekarang, mungkin bagian akhir yang saya mau sampaikan gitu ya. Wanita gitu ya, memang perlu ya, perlu dibutuhkan untuk bisa tampil ke ranah publik ya, sebab salah satu peran wanita itu dia adalah menjadi saudara bagi ya wanita yang lain gitu ya. Ya, maka ya alhamdulillah kita ada di Salimah gitu ya, yang sudah punya program yang sedemikian bagus, ada sentuhan rohani Islam gitu ya. Yang kata Bu Widi tadi itu
menyentuh gitu ya, tidak memegang dengan erat tapi menyentuh, supaya apa? Supaya tersentuh tidak hanya secara fisik gitu ya, tapi sedikit demi sedikit itu nyantol gitu ya, masuk ke dalam hati dan menjadi kebutuhan untuk kita bersama-sama mencari ilmu gitu ya, berproses di dalam amal, mengubah gitu ya, mengubah kehidupan ya, dari kondisi yang kurang baik perlahan-lahan untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Ya. Boleh kita masuk ke ranah publik sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing, sesuai dengan passion kita masing-masing ya, sesuai dengan bakat kita masing-masing nih Mbak Selma ini kan pakarnya ya. Pakar talent mapping ya. Ya, jadi sesuai dengan bakat kita masing-masing. Ya, boleh nggak apa-apa. Asal kita jangan lupakan satu hal bahwa ya, saya selalu katakan bahwa kalau ibaratnya kita ini mesin ya, bukan mesin juga gitu ya. Kontrol kita itu ada di ranah domestik kita ya. Ya. Kontrol kita, peran utama kita gitu ya. Pengendali kita itu ada di rumah gitu. Ya, jadi maka jadikanlah rumah-rumah kita itu menjadi rumah dunia tapi bernuansa surga gitu ya. Ya, Mbak Selma ya. Jadi itu tugas kita semuanya ibu-ibu. Karena ketika tugas domestik kita nggak beres gitu ya, maka peran perempuan di luar itu tidak bisa memberikan banyak manfaat dan tidak bisa menyelamatkan dia nanti di dunia dan di akhirat ya, karena kalau kata seorang ustazah begini ya, kamu itu baiknya itu nilainya di rumah gitu ya, kalau di luar itu namanya pencitraan ya. Jadi kalau baiknya di luar tapi di rumahnya berantakan gitu ya, bukan berantakan secara fisik aja, piringnya kadang ditumpuk, cuciannya gitu ya, bajunya belum disetrika numpuk misalnya begitu, bukan cuma berantakan secara fisik gitu ya, ya, tapi di rumahnya nggak bisa senyum gitu misalnya gitu ya, karena menghadapi tingkah laku anak-anaknya gitu ya, pasangannya gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kalau domestiknya ya, peran utamanya yang di rumah itu tidak bisa atau belum clear, maka perannya di luar, baiknya dia, terkenalnya dia gitunya, itu baru pencitraan gitu ya. Ya, jadi semoga kita bisa menyeimbangkan gitu ya. Nah, untuk bisa menyeimbangkan ya, tentu saja sekali lagi ya, yang pertama itu memang ikatan ya, buhul ya, ikatan antara kita dengan Allah jangan sampai lepas atau bahkan jangan sampai kendor gitu ya. Maka marilah ibu-ibu saya mengajak gitu ya, kita semuanya untuk untuk mendawamkan doa, zikir gitu ya, sebagai iqdat ruhiyah gitu ya. Ya, membaca Al-Qur'an walaupun sedikit gitu ya, sesuai dengan kemampuan gitu kan ya. Karena itu insya Allah yang akan jadi benteng, yang akan bisa menjadikan kita kuat itu tadi. Ya, yang akan bisa menjadikan kita sabar itu tadi gitu ya. Yang bisa menjadikan kita itu tidak terhanyut oleh derasnya arus informasi gitu ya. Ya. Derasnya pola atau gaya hidup di luar sana yang bisa kita katakan mungkin tidak semuanya baik untuk kita gitu ya. Jadi memang kita harus punya filter gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin memang kita ini kan bersama tuh. Ya. Salimah itu kan kita bersama ya Bu. Ya, kita sudah ada departemennya gitu ya. Maka mungkin ya kita bisa belajar bersama gimana sih supaya rumahnya beres gitu ya, cepet gitu ya. Gimana nih caranya rapi-rapi cepet gitu ya. Ya, efektif gitu ya.
gimana caranya anak-anak supaya nurut gitu kan ya, supaya bisa diajak kerjasama, supaya kooperatif, gimana supaya anak-anak terjaga gitu ya, dari apa, gadget misalnya. Nah itu jadi problem umum tuh sekarang ya. Ibu-ibu kadang-kadang gadget dijadikan apa, sarana ya untuk diemin anak. Jadi daripada anaknya rewel, dikasih HP aja gitu ya. Terus ibunya bisa ngapa-ngapain, ya main HP juga ternyata ibunya. Gitu ya. Jadi anaknya main HP gitu ya, biar nggak ganggu ibunya, ternyata ibunya main HP juga gitu ya, nggak mau terganggu sama anaknya. Ya. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau contoh insya Allah sudah bertebaran gitu ya. Contoh dari siroh ya, dari siroh sahabiyah gitu ya. Dari kisah para sahabat gitu ya. Bagaimana tentang Ibunda Khadijah gitu ya, yang menyerahkan semua ya, semua harta kekayaannya untuk dakwah Islam gitu ya. Kemudian bagaimana Aisyah, seorang perempuan cerdas gitu ya, yang meriwayatkan sampai lebih dari 3.000 hadis gitu ya, yang jadi tempat rujukan bahkan para sahabat ya, para tabi'in gitu ya, yang senantiasa istiqomah sampai kemudian beliau meninggal gitu ya. Kemudian banyak lagi ya, ada kisah Fatimah. Kalau konteks Indonesia sendiri kan pada zaman penjajahan pun ada Cut Nyadin, ada Dewi Sartika gitu ya, ada Kartini gitu kan ya, yang sangat fenomenal untuk kita semuanya. Kartini itu bahkan bilang toh, ya, aku tidak menuntut persamaan antara perempuan dan laki-laki begitu ya, tapi aku hanya ingin perempuan mendapatkan pendidikan dan pengajaran supaya mereka bisa mendidik anak-anak mereka dan menjadikan rumah mereka itu menjadi tempat pertama di mana anak mereka bisa belajar, kan begitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan gitu ya. Mungkin kita lebih baik dialog ya. Sebagai penutup saya bacakan sedikit ya, wasiat ya seorang ibu kepada putrinya. Yang wasiat pertama, wahai putriku, sesungguhnya hidup itu akan terus berjalan sesuai sunatullah waktu. Ya. Tidak ada orang yang sanggup menghentikannya dan tidak ada juga orang yang bisa berbalik ke belakang. Gitu ya. Maka tetapkanlah niat yang ikhlas dalam setiap langkahmu. Ya. Karena betapa banyak amal yang kecil ya menjadi besar karena niatnya, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil disebabkan niatnya pula. Ya, maka jagalah niatmu gitu ya, agar setiap amal menjadi pancaran kebahagiaan dan Allah jadikan amalmu sebagai wasilah untuk turunnya ampunan bagimu di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian, wahai putriku, ya, taatilah suamimu dengan ketaatan yang terbaik, agar Allah limpahkan rahmat dalam kehidupanmu dan diberikannya suasana yang mudah, senang, dan bersemangat di dalam setiap tugas-tugasmu. Kemudian yang ketiga, berkhidmatlah dengan rasa puas agar membuahkan keridhaan. Ya. Karena jika seorang istri meninggal gitu ya, maka ridho suami itu akan jadi jalan baginya untuk ke surga. Kemudian yang keempat, ya. Wahai putriku, jagalah pandangan suamimu. Jadikan setiap pandangannya memberikan ketenangan. Ya.
mengikatkan kecintaannya padamu, meningkatkan pancaran kasih sayang dan keridoannya. Ya. Kemudian yang kelima ya, wahai putriku, jagalah diri dan rumahmu dari segala sesuatu yang tidak menyedapkan penciuman suamimu. Ya. Karena jadikanlah diri dan rumahmu selalu memancarkan keharuman yang menambatkan hati dan perasaannya padamu. Ya, bukan hanya secara fisik ya ibu-ibu. Kemudian yang keenam, wahai putriku, jagalah waktumu, agar Allah memberikan keberkahan atasnya. Ya. Karena amal yang tertatalah yang akan membuahkan keberkahan. Ya. Ya. Jadi aturlah waktumu sesuai urutan penyempurnaan kewajibanmu. Ya. Tegakkanlah ibadah, ya, agar selalu terjaga kebersihan jiwamu. Ya. Perhatikan kepentingan suami dan keluargamu agar rahmat tercurah di dalam rumahmu. Kemudian yang ketujuh, wahai putriku, berhati-hatilah dengan harta suamimu, karena itu menjadi rahasia Allah dalam menentukan tambahan nikmat dalam kehidupanmu. Kedelapan, wahai putriku, jagalah kehormatan suamimu dan jagalah pula kehormatan keluarganya. Karena dengan itu engkau akan bisa mempersembahkan surga untuk keluargamu. Ya. Dan mendidik anak itu adalah salah satu hal yang sangat urgen untuk menjaga kehormatan keluarga. Ya. Kemudian yang kesembilan, janganlah engkau membangkang dan mengabaikan perintah-perintah suamimu. Karena itu akan menghapus bahkan seluruh pahala amalmu. Ya. Yang ke-10, wahai putriku, janganlah engkau membuka rahasia suami dan keluarganya. Dan keluargamu ya. Karena itu akan menggoreskan luka dan menorehkan kehinaan. Jadi tutuplah aib suamimu, maka Allah akan menutup aibmu di dunia dan di akhirat. Dan kita juga harus ingat ya ibu-ibu bahwa rumah itu adalah miniatur ya pelaksanaan al-ukhuwah al-islamiyah yang paling dasar ya. Kalau itu clear, insya Allah ya keluarnya perempuan-perempuan muslimah ke ranah publik itu akan menjadikan kemuliaannya terpancar ya, dan kebaikan masyarakat pun terbentuk ya, seperti arahan-arahan Islam dan harapan kita semua ya. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurjannah untuk siraman rohani, untuk kalimat-kalimat nasihatnya. Baik, mungkin seperti yang Bu Nurjannah tadi sampaikan nih, ibu-ibu semuanya, kita lebih enak untuk diskusi. Barangkali ada hal yang pengen ditanyain atau mungkin
main didiskusikan atau disampaikan boleh nih, barangkali dari ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Jannah, nih kan rame nih. Mau ditanyakan, mau diskusi, kan ibu-ibu suka pengen tanya, pengen diskusi nih. Lebih enak. Atau ibu-ibu yang lain, Bu Yeni yang tadi lagi di perjalanan, atau Bu Ita, Bu Nurwidi, atau Bu Hamsatan, atau ibu-ibu yang lain, persilahkan nih kalau mau ada hal-hal yang pengen ditanyakan. Silahkan, kita masih punya banyak waktu. Dari ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Jannah ada yang mau ditanyakan? Oh, gilang-gilang ibu. Oke, baik. Biasanya nih kalau nggak ada yang ditanyakan ada dua kemungkinan. Pertama sudah paham banget, atau yang kedua belum paham. Wah, jadi boleh sambil nih yang lain silahkan. Oke, mungkin sambil menunggu ibu-ibu semuanya yang mau bertanya atau mau diskusi, saya izin menyimpulkan beberapa hal yang saya coba tangkap dan dapatkan tadi gitu. Yang pertama terkait dengan kita perlu mengenalkan diri kita kepada Allah, jadi nggak perlu khawatir terkait dengan apapun yang akan kita temui gitu. Juga sebagai perempuan juga kita juga harus meluaskan wawasan ilmu kita, karena jangan sampai kita termakan bahasa sekarangnya hoax ya. Banyak banget katanya kalau divaksin nanti jadi jalannya mundur, ada tuh di waktu itu hoaxnya, jangan divaksin nanti jalannya jadi mundur ke belakang gitu. Itu salah satu juga gitu kenapa kita harus berluas wawasan ilmu. Tentu juga dengan iman, ilmu, dan amal juga yang harus selalu kita pegang. Dan nggak cuma itu juga, tadi Bu Nurjana juga sempat menyampaikan terkait dengan sabar. Karena nggak semua di dalam hidup kita itu sesuai dengan ekspektasi kita. Termasuk ketika kita bertemu dengan seseorang atau orang lain yang kita kurang suka. Karena sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya manusia, sejelek-jeleknya karakter seseorang yang kita temui, kita harus resapi, karena bisa jadi itu cara Allah untuk membentuk dan mendidik karakter kita. Dan yang paling penting juga dari semua hal itu adalah ikatan kita dengan Allah jangan sampai lepas. Dengan tilawah kita, dengan interaksi kita, doa kita, zikir kita, dan banyak hal lainnya. Oke, itu kira-kira tentu ada banyak sekali. Kalau saya simpulkan nanti jadi ngulang, jadi part 2 gitu. Maka ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Oke. Ada ya? Oh iya, Bu Nurwidi, silahkan mungkin mau menyampaikan. Silahkan. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, Bu Nurjana. Ya, monggo. Mungkin tadi sudah disampaikan ya, bahwa ketika Muslim ingin masuk ke ranah publik, itu tugas domestik harus clear. Ya, jadi untuk tugas domestik yang clear itu mungkin saya sendiri merasakan tidak pernah clear, Bu. Jadi setiap masa perkembangan anak, setiap masa ini ya pasti ada istilahnya ya permasalahan yang ya insya Allah mungkin kalau kita katakan dia dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Alhamdulillah. Ya jadi menurut saya asalkan kita memang menjalani itu sebagai ujian ya, dan itu kita pasrahkan kepada Allah untuk hasilnya selama kita masih bisa berikhtiar, itu mungkin bisa kita katakan ya nggak clear banget gitu ya, tapi istilahnya kita ridho gitu ya, kita ridho berusaha untuk berikhtiar mengklirkan masalah domestik itu sesuai dengan jalan dan ketentuan Allah dan berpasrah dengan hasilnya. Nah itu mungkin juga tidak menghalangi kita ya, tidak menghalangi kita untuk bisa menyampaikan atau istilah berkiprah di publik gitu ya, karena kadang-kadang memang itulah yang menjadi kendala ketika misalnya teman-teman di cabang kecamatan atau desa gitu ya, misalnya kita yuk jadi pengurus talimah misalnya itu ya, aduh Bu aku ini anaknya kecil-kecil, masih repot, masih hamil dan sebagainya. Nah itu memang kalau dalam kehidupan kita kan pasti tidak akan pernah
tidak ada masalah ya. Jadi pasti akan ada sesuai dengan pengembangan dalam kehidupan kita itu pasti akan ada ujian-ujian ya. Ya, jadi insya Allah mungkin tadi definisi clear itu ya istilahnya tidak terus beres semua gitu ya. Tidak akan mungkin kalau beres semua dalam waktu itu ya. Jadi pasti intinya mungkin kalau saya memaknai clear dalam arti kita sudah berikhtiar sesuai dengan apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan syariah Islam itu ya. Nah, kemudian itu juga menjadi pendorong kita ya supaya kita mau keluar untuk berdakwah istilahnya ya siapa tahu dengan dengan kita menolong agama Allah ya maka Allah akan menolong kita gitu ya karena kita kan yakin bahwa janji Allah barang siapa menolong agama Allah maka Allah akan menolong kita dan akan menegakkan kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa diyakini oleh teman-teman kita ya dan tidak menghalangi untuk bisa ikut berdakwah mungkin melalui salimah atau mungkin melalui lembaga yang lain ya. Jadi bahkan untuk di salimah pun kita bisa mendapatkan supporting system ya. Jadi istilahnya bagaimana supaya wanita-wanita muslimah itu ketika mendapatkan masalah di rumah tangganya itu bisa saling sharing, bisa mendapatkan solusi seperti itu ya. Jadi mungkin definisi tadi istilahnya harus clear dulu domestiknya itu ya istilahnya seperti tadi yang saya sampaikan seperti itu. Mungkin ini masih tambahan aja Bu ya, tambahan dan mungkin monggo kalau ada tanggapan yang lain mudah-mudahan Kanseruni ini bisa menyemangati kita ya. Termasuk juga tadi ya wasiat yang untuk putri itu memang gergel ya Bu ya. Apa rasanya mungkin yang punya anak perempuan ya punya mungkin nanti menantu dan sebagainya itu mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang menjadi wasiat-wasiat tadi. Oke, saya kira itu terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat sekali Silakan, seperti oleh Bu Nurwidi ya. Jadi yang saya maksud dengan clear itu artinya kita bisa mengambil sikap yang benar. Kalau selesai dari ujian enggak lah ya. Orang hidup itu kan ya sunnatullah dari hidup itu ya adanya ujian gitu. Ya. Kalau kata orang-orang yang suka guyonan kan gini, ya bersyukurlah kalau hidupmu itu kan banyak ujian, berarti kamu masih manusia gitu ya. Kalau hidupmu bertabur wijen berarti inti onde-onde begitu ya. Jadi gitu ya Bu, ya. Ya pasti ada masalah, pasti tidak pernah clear ya dalam artian 100% semuanya sesuai dengan harapan kita ya emang ya anak kita nggak ada yang nggak pernah bantah sama sekali robot kali ya. Ya disuruh sholat tinggal langsung aja gitu ya enak banget gitu ya nggak ada yang bantah tidak pernah ada kasus apapun gitu tuh ya sepertinya juga enggak gitu ya tapi kita bisa mengambil sikap yang benar gitu loh ya sesuai dengan SOP-nya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu. Jadi begitu ya Bu Nur, terima kasih masukannya. Tadi sepertinya ada yang dari Majelis Taklim Baitul Jannah yang tadi mengacungkan tangan untuk bertanya. Silakan Ibu. Kedengaran nggak Bu ini? Nggak pakai mic. Mungkin boleh maju Bu, biar agak kedengaran. Iya, iya pakai mic boleh. Atau maju juga nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada 2 pertanyaan di yang pertama itu terkait dengan tadi cara Suaranya hilang ya? Ya kayaknya sinyal ya. Hilang, suaranya putus. Atau dimatikan kameranya nggak apa-apa, Ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Jannah, biar mungkin lebih jelas.
Lagi connecting kayaknya. Oke. Oh, kayaknya keluar deh. Oke, sambil menunggu, kayaknya yang ibu-ibu dari Majelis Taklim tadi ada kendala sinyal. Mungkin sambil menyambungkan, saya mohon izin mengingatkan terkait dengan absensi, presensi. Barangkali ada ibu-ibu yang belum mengisi presensi, dipersilakan untuk sambil mengisi daftar hadir. Karena kita biar sama-sama tahu siapa aja yang udah hadir, terus sama-sama tahu dan oh ternyata yang hadir banyak nih hari ini, oh ibu ini, dan lain-lain. Oke. Saya cek dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Jannah sudah belum? Oh iya, lagi connecting audio. Semoga bisa lancar. Iya. Silahkan ibu-ibu dari Majelis Taklim yang tadi mau bertanya. Kalau sinyalnya kurang kuat, boleh dimatikan dulu videonya, nanti di-on-kan suaranya. Nah, nanti baru kalau udah selesai bertanya, boleh baru dinyalakan videonya, suaranya dimatikan. Karena kadang-kadang sinyalnya memang harus bergantian. Silakan, Ibu. Lanjut tadi ya, Bu. Iya. Istilahnya, saya harus menghadapi salah satu anak saya yang memang harus saya ekstra untuk istilahnya, apa ya, Bu? Cerewet, kalau ibu itu cerewet ya, Bu. Saya harus kasih tahu waktunya sholat, waktunya ngaji gitu. Kalau yang alhamdulillah yang nomor 2 itu sudah sesuai keinginan orang tua, misalnya waktunya sholat. Nah ini menurut saya Bu, trik kita sebagai ibu ya Bu, apakah harus setiap hari saya menegur atau menasihati terus? Bahkan saya terkadang kayak ngomongin terus saya memang pakai di pas sholat. Saya sholat berdoa semoga anak saya istilahnya sesuai yang saya harapkan untuk menembus itu. Untuk pertanyaan yang kedua soal tadi yang izin suami itu soal istilahnya kita sedekah ya Bu. Misalkan kan terkadang kita contoh di majelis taklim ini ya Bu, kan kita misalkan sebagai istri yang tidak bekerja kan uang dari nafkah dari suami. Nah itu kalau tanpa izin suami tapi kita sedekah itu boleh nggak Bu? Kan terkadang kita sedekah itu spontan ya Bu, pas ada dapat. Jadi kita tanpa izin suami itu salah nggak? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Bu Nurjana untuk menjawab. Ini semangatnya terasa sekali nih Bu. Wah, walaupun jauh, nih semangatnya tertransfer sampai sini. Ya, silakan Bu Nur. Yang pertama itu kayaknya tentang cara menasehati anak ya. Yep. Apa harus cerewet tiap hari dibilangin gitu kan ya. Ya, jadi gini ya Ibu, kita mungkin punya anak lebih dari satu ya bisa jadi ya. Ada yang mungkin ya kalau dinasihati gampang gitu ya, kooperatif banget, disuruh langsung jalan gitu kan ya. Tapi ada juga yang disuruh sekali belum, 2 kali belum, sampai 3 kali juga belum juga gitu ya. Jadi memang ya ibu-ibu itu ya memang perempuan itu kan punya apa kosakata yang lebih banyak ya, sehari sampai 20.000 gitu ya. 20.000 kata sehari gitu ya misalnya. Jadi itu jadi modal juga gitu ya. Tapi memang ibu harus punya kiat. Kita harus punya kiat ya nasehatin anak. Misalnya cuma disuruh aja gitu ya, apalagi pas waktunya sholat baru disuruh, itu udah azan gitu ya, udah telat gitu ya. Dia baru pulang main gitu kan ya. Terus kita suruh sholat mungkin masih sumuk, masih ini. Jadi gunakan waktu-waktu tertentu yang anak itu dalam kondisi siap untuk menerima nasihat ya Bu. Mungkin itu bisa lebih efektif. Jadi misalnya nih hari Ahad gitu ya diajak jalan-jalan, terus kita cerita gitu ya tentang oh sholat itu nikmat misalnya seperti itu ya. Atau mungkin dengan rangsangan atau dengan motivasi dikasih hadiah misalnya gitu ya.
Jadi sesuaikan dengan umur anak ya Bu. Kalau anak-anak umurnya masih di bawah 7 tahun ya, memang lagi banyak-banyaknya main gitu ya, lagi senang-senangnya main gitu ya. Itu berarti kita harus ngomong aja mungkin belum efektif gitu ya, belum efektif ya Bu. Dan tentu saja yang seperti tadi Ibu bilang ya memang harus sholat doa ya. Robi habli minas solihin, Robi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati, Robbana wa taqabbal doa. Itu memang harus selalu dibaca ya Bu. Ya baik di luar sholat maupun di dalam sholat kita ya di sujud terakhir. Memang doa-doa itu karena yang punya jasad, yang punya hati, yang punya pikiran anak kita tuh kan Allah gitu ya. Yang nyetel tuh Allah bukan kita. Ya, kita cuman jadi wasilah, cuman jadi perantara, cuman jadi pengemban amanah gitu. Ya, tapi memang kita wajib ikhtiar gitu kan ya. Maka kita lakukan ikhtiar yang terbaik. Ya, kalau nasihati anak dalam kondisi anak yang nggak siap gitu ya, tentu saja nggak didengar nasihat kita. Jadi cari waktu-waktu yang misalnya menjelang tidur dibacakan dongeng gitu ya, dibacakan buku cerita tentang keutamaan sholat gitu ya, tentang kisah-kisah sahabat yang rajin sholat gitu kan ya, seperti itu Ibu. Jadi mudah-mudahan itu bisa lebih efektif gitu ya. Paham ya Bu ya. Kemudian yang kedua ini tadi tentang apa, sedekah ya. Karena putus-putus suaranya saya dengarnya. Iya, tentang sedekah kan? Sedekah boleh izin ke suami. Ya. Gitu ya Mbak Selma? Boleh nggak kalau nggak izin suami ya? Ya, boleh nggak kalau nggak izin suami? Karena kan sedekah biasanya spontan nih. Gitu. Iya. Kalau saya pikir ini masalah ya, kalau mau dibuat ribet, mau nggak dibuat simpel ya Bu. Kalau misalnya suami ini sudah mempercayakan uang ke kita gitu ya, untuk dikelola nih uang bulanan misalnya gitulah. Terus ibu-ibu kan sudah ngeposin tuh cara ngatur keuangan juga, insya Allah ibu-ibu sudah paham ya Bu. Kan ada ibu-ibu yang rajin banget gitu ya. Saya punya guru itu dia kalau gajian punya 30 amplop ya Bu. Jadi sesuai hari dalam 1 bulan itu ya, untuk uang belanjanya. Jadi dia keluarin dulu tuh ini angsuran rumah gitu ya, yang pokok-pokok yang sudah jelas ya, angsuran rumah, listrik, air gitu misalnya. Terus keperluan bulanan. Kemudian untuk belanja harian dia ponto-ponto tuh dalam 30 amplop gitu ya. Saya tuh seneng gitu ya ngelihatnya rajin amat gitu ya. Saya nggak sampai segitunya gitu ya Bu. Nah kemudian ya terus dia tinggal jalan tuh setiap harinya gitu ya. Terus dia juga mungkin berusaha untuk kalau hari ini belanjaku kurang dari yang ada di amplop, berarti ada jatah buat menabung gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu juga bagus ya Bu, cara manajemen seperti itu. Jadi kalau sudah dikasih nih uang belanja jatah kita gitu ya misalnya, ya saya pikir sedekah mungkin jadi bagian yang sah-sah saja untuk menambah keberkahan gitu ya, untuk menambah keberkahan ya. Apalagi kalau memang itu kita sedekah dari uang kita sendiri gitu ya misalnya. Karena kan justru kalau ibu-ibu bekerja gitu ya, punya penghasilan ya, misalnya jualan ya Bu, yang namanya kerja nggak harus di kantor pagi sampai sore ya Bu ya, misalnya ya. Misalnya jualan lah. Sekarang kan jualan tuh bisa online gitu ya, dan saya lihat ibu-ibu juga kreatif sekarang ya. Dari uang kita sendiri itu, bahkan uang kita itu dimakan gitu ya, kita beliin jajan anak kita dari penghasilan kita gitu ya, kita beli makan yang dimakan sama suami kita, sama keluarga kita, itu sudah terhitung sebagai sedekah Ibu ya. Jadi saya pikir kayak gitu tuh enggak apa-apa gitu ya. Nanti bilang aja ke suami gitu ya, Pak tadi nyemplungin di kotak masjid gitu ya, 5.000 misalnya, kalau mau bilang gitu ya. Saya pikir kalau sudah dikuasakan ke kita tuh enggak apa-apa, bisa kita atur ya Bu untuk sedekah, mungkin asal mungkin ya jangan sampai dikasihnya 500.000 kita sedekahin semua tuh gitu ya. Kata Ustadz berkah gitu ya, habis itu bingung gitu.
Ya, jadi mungkin tetap dalam koridor gitu ya Bu ya, dalam koridor sedekah kita tidak menyebabkan keguncangan finansial begitu ya. Mungkin seperti itu Ibu, atau gimana yang dimaksud? Terjawab Ibu? Atau masih perlu di-clearkan lagi? Penjabaran. Sudah cukup Ibu? Yang bertanya? Ya. Ya, tampaknya sudah ya. Terima kasih Bu Nurjana atas penjelasannya. Terima kasih juga buat Bu Nurwidi dan Ibu, maaf, yang dari Baitul Jannah. Terima kasih sudah bertanya dan meramaikan nih. Jadi kita sama-sama ada interaksi, sama-sama bisa saling menguatkan, apalagi membayangkan dunia ibu-ibu tak mudah gitu ya. Jadi perlu saling menguatkan dan memberi nasihat kita. Oke. Sudahkah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu orang lagi kalau ada. Kalau nggak ada kita akan sudahi bersama-sama. Oke. Tampaknya udah nggak ada ya. Jadi Bu Nurjana sekalian tadi kan sudah ditutup, minta tolong untuk doa juga karena qadarullah tadi Bu Nita yang bertugas berdoa lagi nggak ada. Jadi sekalian minta tolong ditutup dengan doa Bu. Doa bersama. Silahkan. Marilah ibu-ibu kita semua menutup acara kita ini dengan doa bersama ya. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi satu wasilah untuk kita semuanya diangkat derajat kita sebagai orang-orang yang tengah tholabul ilmi gitu ya, menjalankan kewajiban syariat sebagai muslimah gitu ya. Nah, mudah-mudahan juga ini nanti bisa memberikan impact ya, atau memberikan dampak supaya kita bisa merangkul gitu ya, supaya kita bisa menyentuh muslimah-muslimah yang lain yang ada di sekitar kita untuk bisa juga merasakan nikmatnya hidup di dalam Islam gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ana walidayya wa amala sholihan taraddah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya lati biha ma'asyi wa aslih li akhirati lati biha ma'adi wa jali hayatan ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'al mauta rohatan min kulli syarrin. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira yaumi yawma alqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas doanya Bu Nurjana tadi. Oke, tiba di penghujung acara, ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di kajian seru ini. Karena kita hidup perlu saling menguatkan dengan badai ujian yang tak pernah ada habisnya. Untuk itu saya sebagai MC ingin mengingatkan sekali lagi, di tanggal 2 bulan Oktober, bulan depan kita akan sama-sama bertemu kembali di kajian seru ini. Tentu masih online. Jadi semoga nggak cuma sekali ibu-ibu datang, kita sama-sama menguatkan di kajian seruni ini untuk bertemu di hari Ahad tanggal 2 Oktober 2022 atau bulan depan. Baik, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Nurjana, untuk seluruh panitia, dan paling penting juga untuk ibu-ibu semua yang sudah mengikuti. Walaupun pastinya saya tahu banyak kesibukan dan banyak lelah dan hal-hal lain yang perlu dikerjakan, tapi masih menyempatkan di sini. Insya Allah jadi ibadah dan juga dicatat sebagai tholabul ilmiah kita. Saya selaku MC
Mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Abang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.